Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang transformasi dari Persija Jakarta yang beda total musim ini, teman-teman. Jika teman-teman masih ingat, saya pernah membuat konten tentang Persija Jakarta ketika Thomas Doll dikontrak. Dan di konten tersebut saya jelaskan, jangan lihat apakah Persija Jakarta bisa juara atau tidak. Tapi lihat apakah ada perubahan atau tidak dalam cara bermain Persija Jakarta. Dan juga lihat dari segi statistik apakah Persija bisa lebih banyak mencetak gol atau tidak. Dan lihat juga apakah Persija lebih banyak kemasukan gol atau tidak. Dan juga lihat apakah Persija Jakarta bisa meraih kemenangan lebih banyak atau tidak. Dan juga tidak banyak kekalahan. Dan ternyata sekarang nih teman-teman, setelah memasuki putaran kedua, setelah 20 pertandingan, Persija Jakarta beda total dibandingkan musim lalu. Karena musim lalu dari 20 pertandingan, Persija Jakarta hanya bisa menang 7 kali. Tapi musim ini telah meraih total 11 kali kemenangan. Dari segi produktivitas gol, Persija Jakarta dari 20 pertandingan musim ini jauh lebih produktif daripada musim lalu. Musim lalu dari 20 pertandingan hanya bisa mencetak 23 gol. Musim ini telah total mencetak 27 gol. Bukan saja dari total gol, tapi juga dari jumlah pemain yang mencetak gol. Musim ini ada total 12 pemain yang telah memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Dan jika musim lalu kita lebih sering melihat peran dari Rico Simanjuntak yang memberikan crossing-crossing ke dalam kotak penalti, maka musim ini memasuki pekan ke-21, Persija Jakarta bermain dengan variasi serangan karena lebih banyak pemain yang bisa memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan kepada pemain lainnya untuk mencetak gol. Karena sejauh ini ada total 10 pemain yang telah memberikan assist. Tentu berikut Rico Simanjuntak. Tapi artinya bukan Rico Simanjuntak saja yang bisa memberikan assist atau yang lebih sering memberikan assist. Tapi ada juga Syahrian Abimanyu. Dan juga ada Abdullah Yusuf Helal. Bahkan ada Ferrari. Ferrari ini kan adalah center back. Tapi lihatlah, dengan sekarang Persija dilatih oleh Thomas Doll, Ferrari pun bisa membagi bola ke lini depan. Artinya apa? Bahwa Thomas Doll ini adalah pelatih yang bisa merapikan organisasi permainan dari Persija Jakarta. Agar Persija Jakarta bermain secara terstruktur, secara terorganisir. Agar ketika membangun serangan itu tidak terburu-buru memberikan umpan langsung ke lini depan. Kalau mau memberikan umpan langsung ke lini depan pun, lihat dulu ada atau tidak teman yang lain yang bisa melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang terbuka. Atau ketika ada temannya yang sudah berada dalam open space atau ruang terbuka. Maka itu memasuki putaran kedua, Persija Jakarta sudah berada di papan atas dan juga punya konsistensi dalam mengumpulkan poin. Maka itu jumlah poin mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah poin mereka musim lalu dari 20 pertandingan. Bahkan jumlah poin secara keseluruhan Persija Jakarta itu kan musim lalu kalau nggak salah 45 poin ya teman-teman, kalau nggak salah. Tapi sekarang lihat saja dari 20 pertandingan jumlah poin dari Persija Jakarta itu sudah 38 poin. Artinya apa? Persija Jakarta ini adalah tim yang bisa meraih hasil akhir yang positif secara konsisten meskipun mereka sudah kalah beberapa kali. Tapi kan bukan berarti mereka tidak bisa bangkit. Mereka bisa bangkit kembali asalkan para pemain mereka bisa lakukan finishing. Dan juga saya ngelihat bahwa Persija Jakarta musim ini juga efektif dalam urusan meraih kemenangan, bahkan dalam situasi yang sulit seperti yang mereka tunjukkan ketika mereka lawan Bali United dan juga ketika lawan PSM Makassar. Bali dan PSM tidak bermain buruk, tapi Persija bisa bermain lebih baik daripada dua tim tersebut yang kita tahu juga untuk sementara ini berada di papan atas. Bahkan Bali dalam 2 musim terakhir kan adalah juara dari Liga 1. Artinya apa teman-teman? Bahwa Persija Jakarta telah berubah total. Memang belum rapi 100%. Akan butuh waktu bagi Thomas Doll. Karena seperti yang juga saya jelaskan di konten yang saya buat ketika Thomas Doll itu dilatih, dikontrak oleh manajemen dari Persija Jakarta, bahwa dia membutuhkan waktu. Dan kalau bisa, berikanlah dia waktu sampai 2 tahun untuk membentuk Persija Jakarta menjadi tim yang solid di semua area. Karena kalau sekarang kan kita masih melihat ada kesulitan bagi para pemain Persija Jakarta dalam urusan bertahan. Artinya tidak konsisten.
Kadang-kadang juga mereka sering kesulitan untuk berkoordinasi di lini pertahanan. Kadang-kadang juga ada miskomunikasi. Nah, ini yang perlu dibenahi agar juga tidak selalu memaksa penjaga gawang mereka Andri Tani untuk harus bisa selalu melakukan saves. Karena kan nggak mungkin penjaga gawang itu akan terus berada dalam top performanya mereka. Ya memang mereka bisa konsisten, tapi kan nanti akan ada saatnya mereka juga akan kesulitan untuk menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Artinya untuk merapikan Persija Jakarta secara full, secara 100%, Thomas Doll akan membutuhkan minimal 2 musim. Dan seperti yang saya jelaskan juga, bahwa berikanlah waktu kepada para pemain muda dari Persija Jakarta. Saya tidak bohong sama sekali kan teman-teman. Ketika di salah satu konten tentang Persija Jakarta, saya lupa itu, saya akan jelaskan bahwa Persija Jakarta ini punya banyak pemain muda. Pemain-pemain muda ini harus bisa dimanfaatkan oleh Thomas Doll. Dan ternyata kan itu yang dia lakukan. Perlahan-lahan dia memberikan mereka menit bermain kan. Seperti Reski Fandi. Sekarang bagus kan penampilan dari Reski Fandi. Lihat saja lawan PSM Makassar. Fighter dia di lini tengah kan. Sulit bagi para pemain PSM di tengah untuk bisa melewati dia. Padahal usianya masih muda. Kemudian ada juga Ferrari. Memang Ferrari kita tahu pemain yang biasa membela timnas U20 ya. Tapi kan ketika bermain di level klub tentu suasananya berbeda, namun dia ternyata bisa cepat beradaptasi dengan skema permainan dari Thomas Doll, dan juga seperti yang tadi saya katakan bahwa dia bahkan bisa memberikan servis ke lini depan. Artinya sekarang pemain-pemain muda dari Persija Jakarta perlahan-lahan telah berkembang menjadi pemain yang kuat secara mental dan juga fisik agar mereka bisa mengikuti konsep permainan dari Thomas Doll. Karena kita tahu Thomas Doll ingin agar para pemain Persija Jakarta itu selama atau sepanjang 90 menit itu terus bergerak. Jadi harus aktif, gak boleh ada pemain yang pasif. Kalau sudah melepaskan bola, langsung menutup area yang terbuka. Untuk mencegah para pemain tim lawan membangun counter yang cepat seandainya passing yang mereka berikan itu tidak akurat. Jadi jika teman-teman sering nonton pertandingan dari Persija Jakarta, nah kalian bisa melihat bagaimana para pemain dari Persija Jakarta itu jaraknya dekat ketika mereka coba untuk menutup area. Namun kadang-kadang ketika mereka telah menyelesaikan sebuah proses serangan, mereka sering terlambat turun. Nah, artinya recovery mereka harus lebih baik lagi. Jika recovery mereka lebih baik lagi, tentu itu yang akan lebih menyulitkan para pemain tim lawan untuk membangun serangan ke arah gawang dari Andri Tani. Dan juga satu hal yang kita tidak boleh lupa bahwa di pertandingan sebelumnya lawan PSM Makassar, Persija Jakarta tidak bisa menurunkan 2 pemain asing mereka yang merupakan juga pemain yang penting, Hanno Berens dan juga Kremencek. Tapi hasilnya apa? Persija tetap menang. Which means apa? Perlahan-lahan sekarang sinergi antara para pemain Persija mulai menyatu. Dan itu sangat penting jika Persija Jakarta ingin tetap bertahan di zona papan atas dan juga terus bersaing agar bisa menjadi juara. Meskipun seperti yang kita tahu bahwa target dari Persija Jakarta musim ini bukanlah untuk menjadi juara. Tapi kalau sekarang ada peluang, kenapa enggak dikejar peluang tersebut? Betul gak teman-teman? Karena sekarang peluangnya ada. Apalagi, ya dengerin nih ngomongan saya, apalagi jika dalam 2 pertandingan selanjutnya lawan Persikabo dan juga lawan Rans, Persija Jakarta bisa menang, ya mendapatkan total 6 poin, nah peluang mereka untuk menjadi juara akan semakin besar. Karena bagi Persija Jakarta mereka harus bisa memanfaatkan setiap pertandingan yang mereka mainkan untuk mendapatkan 3 poin. Apalagi ketika mereka bermain sebagai tim tuan rumah. Jadi mereka harus memanfaatkan situasi tersebut seperti yang mereka lakukan ketika mereka lawan Bali dan kemudian ketika mereka lawan PSM Makassar. Jadi 2 pertandingan selanjutnya wajib mereka menangkan jika mereka ingin tetap bertahan di zona papan atas. Dan memang kita tahu konsistensi menjadi sebuah dilema tersendiri bagi Persija Jakarta karena kadang-kadang setelah meraih kemenangan mereka bisa draw. Nah, ini yang perlu mereka cegah. Artinya apa? Thomas Doll harus bisa melakukan rotasi lagi nih di line up agar para pemain tetap bugar dan juga para pemain tim lawan akan sulit membaca permainan dari Persija Jakarta. Tapi ya sejauh ini kita sudah bisa melihatlah perubahan yang dibawa oleh Thomas Doll dan juga terlihat mental dari para pemain Persija. Saya gak lihat lagi sih mereka egois. Pokoknya ketika berada mendekat di ruang pertahanan tim lawan atau juga sudah ke tepi kotak penalti pertahanan tim lawan, maka mereka akan pertama-tama memilih untuk membagi bola. Sehingga memang ketika kita nonton permainan dari Persija Jakarta, mereka tampak sudah kolektif. Yang mereka lakukan adalah pertama membagi bola, kedua bergerak, mencari ruang, dan ketiga ketika mendapatkan peluang mengeksekusi. Memang ini masih menjadi masalah, finishing ini masih menjadi masalah. Tapi seandainya para pemain Persija bisa bermain seperti mereka tunjukkan di pertandingan sebelumnya lawan PSM Makassar secara konsisten,
maka saya pikir mereka akan bisa lebih produktif lagi musim ini, teman-teman. Dan bukan tidak mungkin mereka akan bisa mencetak lebih dari 40 gol. Saya yakin tentang ini. Artinya conversion rate dari para pemain harus bagus seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan lawan PSM Makassar. Jadi kita tunggu saja perjuangan lanjutan dari Persija Jakarta. Memang lawan mereka bukanlah tim yang kuat ya teman-teman, Persikabo dan juga Rans, tapi saya pikir nggak boleh anggap remeh karena baik Persikabo dan juga Rans adalah dua tim yang mengandalkan sepak bola menyerang. Dan yang penting memanfaatkan setiap situasi atau peluang untuk mencetak gol agar Persija Jakarta bisa konsisten mendapatkan 3 poin. Saya yakin akan semakin seru persaingan dari Liga 1 jelang akhir musim. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.